Saya mau share beberapa hal dan menurut saya ini strength point-nya dari, AFC Indonesia gitu ya. Jadi kita sangat menjunjung tinggi yang namanya integrity. Oke, nah, eee, saya juga ada beberapa ada materi, kita masuk materi dulu ya. Boleh boleh kok, silakan kok. Masih mau nunggu yang lain? Nggak usah kok, bisa Nggak langsung usah? lanjut kok. Yakin? Yakin yakin kok. Oke. Oke, teman-teman, saya share screen. Aduh, kelihatan nggak? Udah ya? Kelihatan kelihatan kok. Bu, lighting-nya yang jatuh. Bentar ya, teman-teman. Oke. Wait. Oke. Sekali lagi thank you. Hari ini kita akan ngobrol-ngobrol tentang honesty and integrity in sales. Kita dua arah ya, teman-teman ya. Jangan sampai saya ngomong sendirian terus ternyata yang lain udah pada ketiduran, terutama yang di Papua. Halo teman-teman di Papua. By the way, saya lama loh di Jayapura, gitu ya. Saya pernah tinggal di Jayapura dan dari kecil di Jayapura, saya SD-nya sampai kelas 2 SD saya di Jayapura. Waduh, Gitu. kalau gitu kalau kita roadshow ke Papua, kok Mike mesti ikut nih kok. Saya juga harus hati-hati nih kalau ngomong apa ini Pom, kalau ngomong apa namanya, kalau ngomong roadshow, itu lihat udah ada yang senyum-senyum, udah mau nembak aja, Bangka Bangka Bangka. Aduh. Berarti udah ngalamin pakai koteka ya Pak ya? Waduh, itu mesti dicari fotonya tuh. Biasanya ada jejak digital tuh kok. Nggak ada. Tolong Mariana tolong dicari jejak digitalnya ya, Mak. Kalau nggak percaya hoax doang tinggal di Papua. Aduh. Ya, saya udah lama banget nggak ke Papua nih. Oke, so, pertama-tama saya pengen tanya nih sama teman-teman nih. Why sales people lie to customer? Kenapa sih biasanya orang sales itu udah common, udah biasa banget kerjaannya tuh bohong sama customer? Karena Ayo, pengen jualan. Ada ide lagi nggak teman-teman? Boleh dong ayo, tulis dong target. pencerahan-pencerahan. Iya, target Apalagi yang tuh. Ada pernah yang bilang ngelakuin karena mungkin. target. Karena Ayo, target. bantu bantu saya, target. Karena sudah budaya kok, Apalagi? yang lain begitu. Kalau nggak ngikut nanti dikira lain sendiri malah nggak laku kok. Gitu ya? Ngabisin stok. Wah, ini kok agak-agak curhat ya. Terpaksa, masa sih terpaksa juga ya? Biar cepet laku. Iya Oke, benar, bener. Tapi biar tahu nggak customer-nya mau. teman-teman, ada tiga alasan utama kenapa sih biar customer-nya mau di-push atasan. Masa sih? Gitu ya? Di-push atasannya. Waduh, salah didik atasannya tuh. Oke, ada tiga alasan utama sebetulnya ya. Kenapa sih kita tuh, sales people tuh suka bohong gitu ya, terhadap customer. Satu, sebetulnya sebetulnya they don't know the product, gitu ya. Mereka nggak ngerti, ya, mereka tuh nggak punya product knowledge yang bagus. So that's why ada apa ya, otomatis aja gitu ya, otomatis kalau misalnya ditanya gitu, otomatis dia pokoknya di kepalanya sales people itu, di kepalanya orang sales tuh biasanya setiap pertanyaan gue harus jawab, harus punya jawabannya, gitu. Saat ini kalau ditanya, gue harus punya jawabannya. Itu problem utamanya. Walaupun mereka nggak tahu jawabannya, tapi ngomong aja dulu, keluar aja dulu supaya meyakinkan. Gitu. Tapi malam ini saya mau minta teman-teman satu, yang pasti teman-teman harus benar-benar menguasai yang namanya product knowledge. Gitu ya, supaya kalau di lapangan eh, apapun pertanyaannya mengenai produknya, kita ngomong product knowledge bukan 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 cuma mengenai produk, oh Subarasi apa apa bla 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 ya, tapi bisnisnya juga. Kalau ditanya, apa itu kenapa sih kita tuh nggak boleh misalnya nggak boleh posting jualan di online gitu. Oh iya memang nggak boleh gitu ya. Kita AFC jaga banget produknya kita gitu ya.
Kita benar-benar ngelarang, memang kita melarang, tapi kan sebetulnya itu diatur sama pemerintah, itu ada aturannya, ya. Ada aturan nomor berapa, kita juga harus tahu, nomor 29 2021 gitu ya. Ada semuanya. Jadi semakin kita punya data, semakin kita meyakinkan ya 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 lebih baik kita sebagai sales people gitu ya. Tapi kan kebanyakan kita ngomong aja dulu. Ngomong aja dulu itu satu contoh dan pada kenyataannya di lapangan banyak sekali gitu. Tadi saya cerita nih, saya tadi ke bank gitu ya. Saya ke bank kebetulan kebetulan apa RM orang yang handle handle account saya itu dipindahin. Dia dipindahin ke bagian lain, terus tadi saya ajak makan, sambil makan dia bilang, "Saya baru ikut, Zoom AFC nih Pak," gitu ya. Terus, apa namanya, eee, teman adik saya nyobain produk kita gitu ya. Dia ada MAH dan dia ngerasa dia tuh begitu makan produk kita, itu katanya MAH gitu ya. Terus saya tanya, "Oh ya udah tanya belum sama upline-nya?" Gitu, "Kira-kira apa sih jawabannya?" Tahu nggak jawabannya apa sama upline-nya? Gimana kok? Ayo. Penasaran nih kok justru mau nanya, dari jawabnya apa tuh kok? Nah, jawabannya, ya kalau bisa makan dulu baru baru minum, gitu ya. Terus habis itu dia bilang, "Atau enggak coba aja langsung dicampur dua-duanya," gitu. Itu mah jawaban ngasal banget buat saya gitu. Ngasal. Dan dan lucunya, hari ini di grup ya, di grup Samurai kayaknya ya, tadi ya, Dokter Luigi share ya tentang, asam basa gitu ya, makan apa, yang berhubungan dengan produk kita, gitu. So, semuanya itu ada penjelasannya teman-teman ya. Jadi Mhm. saya minta, kenapa sih sales people tuh banyak bohong sama sama orang ya? Ya satu yang pertama simply karena kita nggak tahu produknya, kita nggak tahu bisnisnya, gitu. Jadi kita pokoknya asal jawab dulu, yang penting, eee, jawabnya cepat dan meyakinkan gitu ya. Padahal Mmm. padahal ngasal gitu. Oke, eee, sampai ya, akhirnya karena keseringan bohong ya, paling nggak enak kalau kita jadi sales people yang biasanya bohong gitu ya, yang paling susah itu adalah apa, paling susah adalah mengingat kebohongan kita sendiri gitu. Karena kebanyakan bohong, akhirnya sama yang A bohongnya ini, sama yang B ngomongnya itu. Nanti sama yang E, dia lupa, "Gue dulu waktu itu ngomong yang apa ya?" So, it's hard gitu ya teman-teman ya, lebih enak kalau kita honest, jujur. Wah kalau kalau nggak tahu ya, saya juga sering nih teman-teman ya ditanya di Zoom kayak gini. Kalau nggak saya nggak tahu, saya bilang nggak tahu, saya bilang, "Jadi PR aja ya, boleh nggak? Nanti saya jawab, terus saya cari tahu dulu jawabannya," gitu. It's okay, itu jauh lebih baik gitu ya. Dan make sure bahasa kita itu waktu kita jualan, "Aduh maaf ya," gitu ya, "terus terang, saya tuh nggak tahu jawabannya," gitu. "Boleh nggak saya tanya, upline saya dulu sebentar?" Gitu. Teleponkah itu upline-nya atau Dokter Luigi atau siapalah, atau Niko bahkan ya, atau Cieni. Nah, jangan telepon Riana, suka ngaco juga, terus nah, jadi teman-teman tuh belajar untuk jujur gitu ya, nggak harus jawab, kita tuh sebagai sales people tuh nggak harus tahu semuanya, ya teman-teman ya. Yang penting Iya. kita tuh jujur. Terus yang kedua tuh, eee, biasanya kenapa sih orang, eee, sales people itu ya memang memang suka bohong ya, karena mereka hanya fokus di uang, oke. Mereka tuh hanya fokus on the money gitu ya. Kalau Niko bilang dulu ya waktu awal-awal IRC itu ya, eee, prospek itu prospek kita itu waktu kita datang, waktu kita jelasin ya teman-teman dengan, dengan kata Niko tuh, dari matanya aja udah kelihatan kalau yang ini tuh nyari duit doang, gitu ya. Mau ambil advantage buat diri sendiri, mau ngambil keuntungan buat diri sendiri itu kelihatan, oke. Nah itu, eee, hati-hati teman-teman kalau kita cuman fokus uang 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 gitu ya. Akhirnya apa? Akhirnya ya kerjaannya bohong aja, gitu, atau ngomongnya asal aja, gitu. Contoh ya, contoh, saya, bukan MLM, saya baru aja ditawarin,
apa namanya, ya dari sebuah bank juga ya, ngobrol gitu. Dia tawarin saya insurance, tanpa dia tahu, apa namanya, tanpa dia tahu saya udah punya insurance, udah pasti. Terus yang kedua, background saya banking, background saya finance. Saya ngerti financial literacy, saya ada sertifikasi. Masa sih saya nggak ngerti asuransi, gitu ya teman-teman ya. Tapi waktu dia ketemu saya, karena dia fokus dengan closing-an dia. Kalau tadi dibilang mau ngejar target, itu benar juga sih, itu benar banget. Karena mau ngejar target, akhirnya misalnya kita dipaksa untuk jualan produk A, gitu ya. Dia akan nyelocos terus dari awal. Saya diem aja, oh iya iya, oh iya iya. Kadang-kadang saya paling senang playing dumb gitu ya, belaga nggak tahu aja. Udah ngomong panjang-panjang gitu ya tentang produknya, tentang unit link. Udah ngomong kayaknya udah setengah jam jelasin, baru saya bilang, sorry ya, tapi saya punya insurance itu tidak ada satupun yang unit link gitu. Karena saya ngerti yang namanya investasi. Saya ngerti, saya punya kemampuan financial literacy yang menurut saya itu cukuplah untuk membedakan mana investasi, mana insurance. Jadi insurance saya nggak ada yang unit link. Jadi dari sekian setengah jam dia ngomong, akhirnya useless kan, teman-teman, gitu ya. Dia ngomong apa, "Tapi Pak," dia, "Bapak itu harus punya unit link." Nah, di situ menurut saya udah terjadi yang namanya, menjual tanpa tanpa integritas, ya. Dia cuma fokus dengan duitnya, dia fokus dengan targetnya, dia nggak peduli sayanya, right? Dia nggak peduli, orang gua udah bilang gua nggak pernah mau pakai unit link kalau kalau insurance, kenapa push saya seperti itu? So, be careful waktu kita sudah fokus dengan uang, teman-teman, hilang tuh semua integritas. Dalam jualan, kita udah nggak peduli, pokoknya kita mau Yang penting closing aja. closing. Yoi. Nah, yang ketiga, teman-teman ya, yang ketiga kenapa sih orang, itu banyak bohong gitu ya. Simply sebetulnya tahu nggak? Ya, karena mereka tuh, eee, nggak punya nggak punya keberanian untuk konflik justru, oke. Karena waktu kita dipertanyakan gitu ya, kita diragukan gitu ya, itu tuh ada konflik. Yang kita sebagai orang sales lakukan adalah biasanya, langsung meredam itu dengan jawab aja sembarangan. Bohong aja dulu, gitu. Oh, eee, apa namanya, eee, misalnya kita bilang, "Oh enggak kok, ini produknya, eee, bisa sorry ya, bisa kok kalau lu pakai aja dulu, coba dulu aja, mungkin mungkin, anak lu yang penyakit-penyakit yang berhubungan dengan DNA." Kan kita kan selalu bilang kan hati-hati sama itu ya, teman-teman ya, yang berhubungan dengan penyakit-penyakit yang udah keturunan gitu ya, eee, penyakit-penyakit contohnya yang autism gitu ya, itu be careful gitu ya teman-teman ya. Tapi kan seringkali kita karena nggak mau konflik, kita nggak mau diragukan produknya gitu ya, kita bilang, "Ini coba aja dulu, bisa kok," gitu ya. Nah itu hati-hati ya, kita tuh bukan obat anyway, so be careful, fokus dengan patennya, fokus dengan paten fungsinya, jangan sampai kita karena nggak mau konflik, nggak mau apa namanya, diragukan produknya, bisnisnya, ya pokoknya kita bohong aja. Ya, teman-teman. So, Ya, ya. hati-hati waktu kita bohong itu, kita pikir seringkali kita pikir waktu kita udah selesai ya, kita udah pulang, kita pikir kita udah berhasil meyakinkan orang. Tapi hati-hati, nanti saya di poin berikutnya saya share, oke. So, teman-teman, lebih banyak hasil-hasil yang buruk, cerita-cerita yang buruk waktu kita, eee, nggak punya kejujuran, nggak punya integriti, dalam menjalankan bisnis kita, dalam kita menjual. Lebih banyak cerita buruknya, lebih banyak orang-orang tuh kecewa, lebih banyak orang-orang tuh nggak mau balik lagi, dan lebih parahnya lagi, kita ada di industri, ya, di mana kita punya tantangan. Tantangannya yaitu mengubah image MLM di Indonesia supaya jadi baik, gitu. Nah, kalau nih ya, kalau kita kayak gini, saya
stop share di sini. Eh, saya mau share ini kejadian nyata nih teman-teman. Nah, kelihatan ya, ini teman saya di chat sama salah satu eh, anggota keluarga kita lah ya. Mungkin dia terlalu bersemangat, oke teman-teman. Dia komplain sama saya, bro komplain dong, masa salah satu temen gue yang join IFCU nawarin gue agak-agak nyebelin gitu ya. Teman-teman lihat deh di situ chatnya. Ya nggak apa-apa. Kan dia bilang, aku kira doyan ngenean gitu, nggak doyan apa MLM-an. Ya nggak Mm. apa-apa, kita ngajak yang doyan duit doang kok. Kan gimana coba? Terus dia bilang, ya Gih, kita mau nolong orang-orang aja, mungkin gue nggak doyan duit. Nah, bayangin ya, yang sebelah kiri kan yang AFC ya teman-teman ya. Iya. Gimana sih dalam dalam satu waktu ya, di menit yang sama bahkan saya bilang, kita ngajak yang doyan duit kok, itu tuh udah nggak enak banget jualan kayak gitu. Terus di bawahnya mau nolong orang-orang aja. Apa sih saya pikir, saya bacain aja saya kesel sendiri gitu ya. Yang di atasnya aja lu di pikiran lu cuma duit. Tapi di bawahnya mau nolong orang, apa sih yang ditolong dengan cara jualan seperti ini gitu ya. Itu teman-teman lihat, kurang arif lah langsung rodo gondok gue gitu ya. Saya malu sih teman-teman jujur ya. Saya malu kalau kita masih melakukan cara penjualan seperti itu. Unfortunately, nggak semua orang kok ya, saya bilangin nggak semua orang eh, butuh EFC duitnya doang ya. Bahkan mungkin nggak butuh duitnya. So be careful cara kita jualan gitu ya. Itu nggak, buat saya nggak ada integritinya sama sekali. Nggak ada integritinya. Saya bilang kenapa nggak ada integritinya, nggak ada integritasnya sama sekali. Ya jelas-jelas itu bukan soal nolongin orang lagi. Dari chatnya aja udah jelas. Yang dicari emang prospek, yang dicari yang closing aja. Dia mau closing aja. Dia nggak nyari long term bisnisnya. Dia cuma mau semua orang yang dia kenal, ya udah beli aja produknya gitu ya. Sama dengan teman-teman eh, yang kita benci ya. Dulu kita suka, banyak kan di sini yang nggak dari MLM ya teman-teman ya. Saya juga nggak dari MLM. Saya paling nggak suka yang kayak gitu-gitu dari MLM. Saya paling nggak suka orang-orang MLM tuh cara ngomongnya kayak gitu. Seakan-akan semua orang tuh sama. Seakan-akan eh, apa namanya? Seakan-akan tuh jawaban dari semua problem manusia di dunia itu MLM. Kan enggak ya teman-teman ya. Gitu. Tapi kita bisa menangin hati mereka, mereka bisa respect MLM-nya kita. Dia dengan cara melakukan hal-hal yang berintegritas, yang jujur gitu, yang sincere gitu ya, yang tulus saya bilangnya. Kalau memang mau nolong orang, ya nolong orang lah. Gitu. Saya bisa jamin ini kenapa ya teman-teman. Saya kasih contoh. Kebetulan ini terjadi di istri saya. Gitu. Saya juga share ini waktu di cruise. Waktu di cruise itu saya punya materi share itu tentang namanya judulnya sharing happiness, teman-teman. Apa sih maksud saya dalam sharing happiness itu? Saat di cruise itu saya bilang, sharing happiness di AFC adalah waktu kita prospek orang, kita datang dan kita pulang, teman-teman. Orang itu, prospek itu tetap happy. Oke, nggak kesel, nggak gondok, nggak merasa dipaksa gitu ya teman-teman. Itu loh, itu yang namanya sharing happiness. Sharing happiness itu memberitakan berita baik kepada mereka bahwa, gue punya produk yang bagus loh, gitu. Gue punya bisnis yang bagus loh. Itu sharing happiness teman-teman. Dan pulang-pulang tuh dia tetap happy. Mau kita ditolak ya teman-teman, atau kita closing, itu kita nggak meninggalkan kesan buruk aja. Oke. Kita nggak, udahlah, lu bantu gue dulu lah. Ini gue udah tinggal tinggal 9 hari nih, tinggal berapa hari sih nih?
tinggal berapa hari ini mau apa namanya, annual rank gue, lu bantu gue dulu lah gitu ya. No, itu sama aja gitu ya. Atau kita ngejebak orang, "Yuk ketemuan yuk," gitu ya. Ketemuan, biasa kan kita dulu paling benci kalau misalnya ada teman-teman MLM yang jalanin praktek-praktek kayak gini. Kita dijebak, begitu nyampe 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 sana ternyata presentasi. Teman-teman percaya nggak saya pernah dijebak? Waktu saya sebagai co-founder AFC Indonesia, gitu ya. Jadi teman-teman, saya diajak, sama teman saya, gitu ya. Katanya, mau denger bisnis, gitu ya. Dia mau ceritain bisnis ke saya, gitu. Oke, saya datang. Kan saya investor, ya mau diceritain bisnis kan mana saya pikir, "Lu kan tahu gua AFC ya?" Gitu ya. Teman-teman tahu nggak, saya ingat banget, saya diundang di Peck Avenue, begitu saya masuk, itu ruangan restoran kaca, itu, eee, saya udah lihat orang-orang dari jauh, saya lihat orang-orang udah pada pakai seragam, belakang ada tulisannya, saya nggak mau sebut apa. Oke teman-teman, saya langsung kaget, "Ini yang bener aja." Saya saya yakin banget nih pasti ini pasti MLM gitu ya. Akhirnya saya lewatin, habis itu saya chat dia, "Bro sorry ya, gue kayaknya, gue udah lewat nih," gitu ya. Udah lihat orang-orangnya, tapi kayaknya gue nggak ikutan deh ya. Saya sengaja datang telat teman-teman. Teman-teman tahu saya nggak pernah datang telat. Zoom saya nggak pernah telat. Pokoknya saya paling nggak suka yang namanya, telat. Jadi saya sengaja telat, saya pengen tahu orang-orangnya ini siapa aja. And then bener teman-teman, itu kan saya dikerjain ya. Masa saya co-founder AFC dikerjain sama orang MLM lain gitu ya. Itu itu saya nggak masuk akal gitu ya. Bahkan Dia nggak tahu kok Koko co-founder atau udah tahu kok, tapi sengaja tahu gitu kok? tahu Oh, gitu. So, saya nggak ngerti poinnya nih apa gitu ya. Kalau iya sampai iya, saya benar. kalau sampai saya hadir di situ terus difoto kan nggak lucu juga Ah, gitu. iya betul betul, bener. Gitu. Nah, eee, itu tapi ini true story teman-teman. Kan kita nggak mau, AFC kayak gitu, ngejebak orang. Nah, saya balik lagi ya ceritanya udah kepanjangan jadinya. Eee istri saya teman-teman ya, saya selalu bilang, dia bukan orang sales by the way ya. Dia nggak pernah selama dia kerja, dia nggak pernah namanya jualan. Jadi dia nawarin orang gitu. Saya selalu bilang, eee, kalau misalnya nggak closing, it's okay, jangan dipaksa. Heeh, pokoknya bilang aja terakhirnya, "Ih, nggak apa-apa, no rush, no pressure, kalau misalnya menurut lu, ternyata ternyata lu suka, lu ternyata one day ternyata lu denger dari orang-orang, oh, memang bagus ya produknya," gitu ya. Kan kadang-kadang teman sendiri nggak dipercaya ya. Tapi lu denger dari orang-orang ternyata bagus, bisnisnya bagus, lu tertarik boleh nggak lu kontak gue duluan, gitu. Saya cuma titipin pesan itu aja kalau ngomong ke orang gitu ya. Itu ada loh teman-teman yang setelah setahun balik lagi, ya. Dan yang baru kejadian di minggu ini, baru kejadian, itu, eee, ada orang dari Instagram kontak saya, gitu. Dia, apa namanya, dia temennya Dian Sastro. Nah, kebetulan, saya kan partneran sama Dian Sastro di bisnis lain ya. Nah dia tuh Dian itu member AFC teman-teman. Ya, mungkin bantuin saya atau apa ya di awal-awal nggak tahu lah. Nah terus di bawah tapi dia konsumsi kok setiap setiap bulan pasti. Suaminya juga ya suaminya CEO saya di Emera. Nah di bawahnya itu dia gitu ya, namanya Tabi. Eee, dia selama ini kayak nggak serius jualan, terus tiba-tiba dia kontak saya. Saya bilang, "Oh iya saya tahu," gitu ya, "saya tahu, lu member AFC." Itu kalau ditarik ya di bawahnya istri saya gitu ya. Teman-teman ini juga semua di bawah istri saya kan. Iya kita semua di bawah Cipipi kok. Nah, so teman-teman ya, tahu nggak, saya pikir dia mau saya kasih nomor istri saya, karena memang memang dia di bawahnya Dian dan Dian itu di bawahnya istri saya lah ya. Teman-teman tahu nggak, saya pikir dia bilang dia mau seriusin bisnisnya, dan artinya mau belajar dari istri saya, bener dong? Ya Mhm. udah saya kasih nomornya.
belajar Gi, belajar tuh siang-siang sama istri saya. Terus istri saya telepon saya, dia bilang, "Itu Tabi mau pindah jaringan." Gitu. Hah? Waduh, ngakak. Saya bilang, "Kok jujur malah kok katanya mau seriusin malah mau pindah jaringan," gitu ya. Tapi, begitu diobrolin, ya udah saya paham gitu ya. Saya paham, istri saya juga paham gitu ya. Akhirnya dia memutuskan, apa namanya, karena nggak berkembang di situ, di jaringannya, dia mau pindah ke jaringan lain. Oh, dan amazingly dilepas aja gitu aja sama istri saya gitu ya. Oh, di situ saya juga ngeliat, eee, oke, eee, dia sacrifice satu, tapi buat saya itu contoh ya teman-teman ya. Contoh di mana kita memberikan, sesuatu kepada orang yang sesuai dengan yang, eee, apa ya, saya bilang ya teman-teman ya, ya supaya dia berkembang lebih baik, ya. Dia pilih satu leader yang memang kuat di apa namanya, di AFC, dan ternyata mamanya, kakaknya udah terlanjur di sana. Gitu. Jadi buat saya, "Oh ya udah, nggak apa-apa," gitu saya bilang, "asalkan dia lebih berkembang." Oke? Gitu loh teman-teman. Jadi buat saya, eee eee, integritas, honesty gitu, saya bukan ngajarin teman-teman ngelepas downline-nya ya, tapi in this case, saya tahu banget gitu ya, karena ini yang terbaik buat dia. Dia butuh sekali penghasilan, gitu ya, keluarganya berantakan, dia butuh banget dan tidak mungkin di-mentoring, sama atasnya gitu ya, gitu. So it's okay, nanti ada rezekinya. Oke, teman-teman. Nah, kok jauh banget ya saya ceritanya ya? Nggak Nggak apa-apa dipotong kok, apa? itu realita Realita berdasarkan ya. kenyataan kalau berkaitan integriti memang seputar itu sih kok. Oke, so hati-hati ya teman-teman ya, kalau kita banyak banyak curang, banyak bohong gitu ya, lebih banyak bad stories-nya dibanding, buruknya. Lebih banyak orang-orang yang akhirnya nggak mau, jadi downline-nya kita, nggak mau kasih referral gitu ya, aduh itu tuh nggak enak banget, oke? Nah nah yang kita suka nggak tahu itu kadang-kadang customers know better. Orang tuh suka suka ngerasa, prospeknya kita itu nggak ngerti apa-apa, gitu ya. Sama kayak kejadian saya di bank, ya. Itu, oh customer itu, saya diceritain panjang lebar setengah jam, padahal saya tahu banget insurance kayak apa, ya. Bisa jadi waktu kita approach orang, gitu, orangnya udah denger 2 3 kali gitu ya, AFC. Udah udah, eee, udah nolak, mungkin udah nolak 2 3 5 kali orang yang udah presentasi ke dia, gitu. Oke. Kenapa? Kenapa kita harus, eee, apa ya, kita harus tetap bohong, kita harus tetap nggak punya integritas, fokus pada duitnya aja gitu ya, kita nyerocos aja gitu ya. Dalam dalam selling skill saya juga ngajarin ke teman-teman, kita punya dua telinga dan satu mulut loh teman-teman ya, lebih banyak mendengarlah kepada customer, lebih banyak nanya gitu ya. Jangan ngomong terus ngocos terus tanpa kita tahu dia tuh butuhnya apa sih gitu ya. Tanpa kita tahu, eee, kenapa sih misalnya ya, saya paling seneng kalau kita tuh mulai dengan pertanyaan, "Sorry boleh tahu nggak kira-kira, kamu udah pernah dengar belum tentang EFT?" Gitu ya. Saya paling seneng gitu, karena itu membuat semuanya jauh lebih efisien gitu ya. Kenapa? Ya kalau dia udah pernah dengar gitu, eee, kalau misalnya nih dia bilang, "Iya sih udah pernah dengar," gitu, "cuman, nggak begitu ngerti, nggak apa-apa deh jelasin lagi." Ya udah, itu enak gitu ya. Tapi kalau misalnya, "Iya sih udah pernah dengar gitu, cuman kayaknya belum tertarik untuk join." Nah, teman-teman kalau dia bilang tertarik untuk join, kita nggak harus, "Oh ya udah, eee gue presentasi dulu ya," gitu ya. Presentasi kan panjang ya, produk sama sama apa namanya, marketing plan. Ya jangan atuh. Tanya dulu, "Boleh tahu nggak objection-nya dia?" Tanya dulu objection-nya tuh apa. "Boleh tahu nggak kenapa sih boleh tahu nggak keberatannya tuh apa sama EFC?" Gitu ya. Keberatannya, dengan bisnis kita tuh apa, keberatan dengan produknya tuh apa, gitu. Tanya dulu teman-teman. Itu pasti meningkatkan, eee,
probabilitas closing teman-teman. Oke, itu udah pasti. Semakin kita tahu customer itu taunya apa, customer itu nggak taunya apa gitu ya, itu semakin baik. Yang paling sering sayang ya, unfortunately yang paling sering kita lakukan adalah kita ngerasa customer itu, prospek itu nggak tahu apa-apa. Oke. Jadi banyak sekali penjualan-penjualan yang nggak efisien ya karena itu. Karena kita ngerasa, oh customer kita nggak tahu apa-apa, padahal dia udah googling, gitu. Dia udah tahu EFC kayak apa, gitu. Malah malah ada, nggak ada di sini, di Board of Samurai. Teman saya gitu ya, teman saya, sama-sama investor tapi dia di company lain. Dia itu lama tinggal di Jepang, teman-teman. Lama banget tinggal di Jepang. Jadi istrinya itu minta izin sama suaminya, si Michael itu bikin MLM, gitu, boleh nggak aku gabung? Suaminya kaget, "Hah? Lu mau gabung MLM?" Gitu. Eee, saya ceritain ya profil teman saya ini ya, yang istrinya itu udah anak anak orang kaya dari lahir juga udah enak hidup. Sampai sekarang emang anak orang kaya dan kaya sekali, gitu. Terus suaminya juga bisnismen, investor dari Jepang sampai ke Indonesia itu berhasil aja gitu ya. Jadi kehidupannya baik-baik, menurut saya nggak butuh bisnis EFC juga. Tapi tapi nggak tahu kenapa dia dia tuh tertarik banget sama EFC istrinya. So dia minta izin teman-teman, minta izin sama suaminya, "Boleh nggak gue ikut MLM? Ini MLM-nya Michael," dia bilang. Apa yang dilakukan sama suaminya, karena suaminya lama di Jepang, dicek teman-teman EFC-nya. Dicek bener-bener EFC itu kayak apa di Jepang, produknya tuh apa aja di Jepang gitu. Kenapa produk saya itu harganya 1,750 gitu ya, sushi Subarashi, kenapa? Dicek loh teman-teman, gitu. Begitu saya ngobrol sama istrinya, saya bilang, "Wah, gua happy banget. Gua happy banget lu gabung." Kenapa? Karena lu gabung setelah bener-bener melakukan due diligence. Lu tuh seorang customer ya, yang tahu, yang customer that knows better gitu ya, yang tahu, eee dari suami lu kasih informasi dulu and then lu memutuskan untuk gabung. Saya suka banget gitu ya. Saya jadi confident, kenapa saya jadi confident? Lah, yang lama di Jepang aja udah ngecek EFC gitu dan dia kasih izin istrinya, nggak main-main gitu ya. Jadi saya, eee eee, bayangin ya teman-teman, kebayangin kalau kita prospek seseorang yang sudah punya knowledge segitu besar tentang EFC. Kita ngomong panjang lebar gitu ya, bahkan mungkin salah-salah gitu ya, kita ngomongnya, eee eee, "EFC pabriknya di Shizuoka," gitu ya. Shizuoka mah ceweknya Nobita, gitu. Coba di mana? EFC itu di mana pabriknya? Ayo. Waduh, jangan-jangan yang di sini juga pada nggak tahu nih, soalnya di chatnya nggak ada yang berani bersuara nih. AFC di mana? Bu Shi Waduh, Shiz Shizuoka, yakin Shizuoka? yakin nggak nih? Itu Yakin upline saya punya, tolong dicek Pak, bener nggak tuh Pak? yakin. Nah, itu yang benar tuh, Shizuoka, bukan Shizuoka, atau bukan Shizuka. Iya, iya, iya. Oke, so, nah Shizuoka loh teman-teman. Ada yang ngomong Shizuka, saya juga kadang-kadang gatal juga, Shizukanya Doraemon, Shizukanya Nobita apa, gitu ya, Mungkin teman-teman. terkesima Doraemon itu berarti kok. Bisa jadi ya. Oke, so next-nya adalah teman-teman, waktu kita jujur ya, waktu kita punya, integritas gitu ya, dalam dalam berjualan, itu membuka future deals. Orang lebih percaya ya, orang bakal ngajak temennya, "Ini sama Pome aja," gitu ya. Kalau sama Riana, ya orangnya suka asal gitu ya, gitu. Kayaknya Pak, kayaknya ini 2 kayak kali loh Pak, lama-lama dia kepahitan loh Pak. nah, gitu ya? Lama-lama kepahitan nanti Pak. Oh, justru saya diajarin teman-teman, dulu saya diajarin sama sama apa,
seorang public, speaking coach ya gitu ya, dalam sebuah, workshop, dalam sebuah, yang kayak gini-gini nih, seminar gitu ya, kalau kita diundang jadi pembicara harus ada satu yang kita korbankan. Oh gitu, Iya. oke Pak, saya Iya, sepakat Pak, boleh dikorbankan Pak. sepakat kan? Founder Doraemon aja korbankan nggak apa-apa. Iya, sepakat gitu ya. Jadi teman-teman itu, lagian kan saya banyak dendam sama dia toh ya. Oke, so teman-teman, tapi saya janji ke Bangka pasti saya tepatin kok. Nah, teman-teman don't forget, waktu kita jalanin ini dengan baik, bisnis yang bagus ya, dengan jujur gitu ya. Saya juga kan sama Pak Ernest gitu ya, saya selalu, ngomong kalau kalau saya nggak bisa, ya saya nggak bisa gitu ya. Kalau saya masih berusaha belum bisa beresin si online, waktu itu saya diem aja gitu ya. Saya nggak ngomong, "Kita beresin, kita sudah bereskan bla bla bla," gitu ya. Dan ternyata, sekarang saya udah bisa take down, udah bisa punya relationship yang baik sama, e-commerce begini, baru saya bisa ngomong sama teman-teman gitu ya. So, jadi bos gimana ini? Terus, eee, tunggu sampai mana tadi? Gara-gara chat nih. So, ya teman-teman itu ya. Jadi, futures deals itu bisa datang justru bukan dari, kemampuan jualan kita seringkali, tapi justru dari orang percaya, gitu ya. Orang percaya, "Udah deh," gitu ya, "sama Pome aja," gitu ya. "Udah deh sama Feni aja," gitu ya. "Nggak usah sama" ya, Riana. gitu. Oke, manners make man. Keren. Honesty and integrity breed self-confidence. Jadi teman-teman ya, eee, ini kebetulan ya teman-teman, kebetulan saya ngerasa dalam karir perbankan saya itu, eee, saya berada di dunia apa, di saya memilih bank yang tepat, gitu ya. Saya dibesarkan oleh sebuah bank namanya NISP, gitu ya, di Bandung. Kemudian bank itu dibeli oleh OCBC Singapura, jadilah namanya OCBC NISP, gitu ya, panjang bener. Tapi di situ saya benar-benar diajarin namanya honesty dan integrity. Oke, di situ saya belajar, bagaimana karir saya, oke, teman-teman, karir saya di bank itu bisa naik cepat itu benar-benar karena faktor integrity, oke. Kalau di bank itu penting banget. Di bank itu godaannya banyak, teman-teman, banyak banget, apalagi soal uang. Saya pernah sangkin, eee, ada apa ya, ada nasabah yang benar-benar udah quote and quote sayang banget sama saya, dia kasih saya blank check, cek kosong gitu ya teman-teman. "Kamu tulis kamu mau berapa," gitu. "Kamu bikin bisnis aja, eee, kamu jalanin, saya invest," gitu teman-teman. Jadi kasih blank check, eee, tapi saya nggak lakukan, gitu ya. Saya bilang, eee eee, "Ini melanggar namanya" ada kode etik perbankan Yang teman-teman. datang sih. Mami mau "Ini bantu. melanggar kode etik perbankan," gitu ya. Oke, Jadi buat saya nggak bisa lakukan itu, gitu. And you know what? Banyak sekali lah teman-teman, kita diberi kepercayaan, dikasih, eee, banyak sekali penipuan-penipuan yang dilakukan oleh oleh oknum di bank, Nih Mami. itu justru dari nasabah-nasabah besar. Kenapa? Karena mereka itu di-treat begitu spesial. Kita 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 nih sebagai orang bank suka, "Saya mau transfer Mike," dia tanda tangan aja, "Kamu tolong isiin ya." Ya, saya isiin gitu ya. Bukan bukan sekali, 2 kali, di rumah saya datengin, saya jemput, slipnya gitu, baru saya isi di kantor. Itu yang terjadi teman-teman. Dan, eee eee, banyak case-case di perbankan itu, saking nggak kuatnya orang, saking nggak punya integritas, ya duit nasabah diambil dengan cara seperti itu. Kepercayaan yang dihancurkan oleh mereka. So, eee saya ngerasa teman-teman ya, begitu saya menjalankan segala sesuatunya gitu ya, di bank, di EFC, saya pengen punya MLM yang jujur, saya pengen punya MLM yang jualannya
nggak bohong-bohongin orang gitu ya, yang benar-benar produknya itu benar-benar nggak bohong, benar-benar dari Jepang, benar-benar semuanya punya punya fungsi yang benar gitu ya. Bahkan apa ya teman-teman, bahkan saya sendiri saya udah pernah ceritakan ya, bahwa mertua saya itu juga korban dari produk MLM. Ada yang pernah dengar ceritanya nggak ya? Belum Biasanya pernah, belum ya? Pak. Koh, belum, Oh. Koh. Biasanya saya cerita di pertemuan pertama gitu ya. Nah, eee, justru mertua saya sekarang udah meninggal, papa mertua saya itu udah meninggal teman-teman karena diabetes. Itu meninggal karena apa? Meninggal karena, ada teman kami, teman saya dan pipi ya, dia itu ngasih kami satu produk, kebetulan produk MLM dan dijual dengan branding, dengan image bahwa itu bagus buat diabetes. Tanpa pikir panjang karena itu temen ya, temen. Dan itu teman kita percaya banget sama dia. Ya udah kita ambil, kita kasih ke, eee, papa mertua saya. Diminum terus, dikonsumsi terus, sampai akhirnya papa mertua saya diamputasi malah kakinya ya, dari paha ke bawah itu diamputasi. Saya bener-bener marah, saya bener-bener kecewa banget dengan produk MLM itu. Saya bingung kenapa orang bisa jual itu sebagai produk, yang buat buat apa namanya, diabetes. Kenapa teman-teman begitu saya cek, ini salah kami juga gitu, kami main percaya aja. Begitu kami cek, ternyata ada sugar-nya gitu loh, bener-bener ada sugar-nya teman-teman. Jadi saya sendiri korban dari, penjualan yang nggak jujur gitu ya, penjualan yang nggak ada integritasnya. Nah kita nggak mau gitu ya, di AFC itu kita nggak mau. Kita nggak mau overclaim, kita nggak mau bilang, "Ini obat dewa yang semuanya bisa sembuh." Kan nggak mungkin semua bisa sembuh gitu ya, gitu. Eee, jadi teman-teman berhubungan dengan ini, saya tuh ngerasain selama saya berkarir, eee, di dunia bank dan saya dipupuk di sana, kemudian sampai di EFC, buat saya semakin confident gitu ya. Semakin confident karena saya melakukan segala sesuatunya dengan value ini. Selalu be honest, selalu punya integriti dalam melakukan segala sesuatu, gitu ya. Jual produk yang benar, jual bisnis yang benar, gitu ya. Kalau bilang, eee ada istilah payout gitu ya di dunia MLM. Payout-nya sebanyak mungkin kalau saya bilang payout-nya sebanyak mungkin buat member, ya lakukanlah itu gitu ya. KFC lakukan itu. Buat saya, sekali lagi buat saya malah semakin yakin dengan AFC, saya semakin percaya diri dengan AFC, ya ya karena value-value ini gitu ya. Saya mah berterima kasih banget sama teman-teman ya, di sini ya terutama ya. Saya tahu banget lah, grup-grup kalian ini gitu ya, banyak melakukan kecurangan. Bukan ya, salah. Maksud saya kalian banyak banyak, sekali contoh-contoh yang baik dari teman-teman gitu ya. Saya tahu banget kalian memberikan contoh-contoh yang baik, kalian menjalankan bisnis dengan baik gitu ya. Ada beberapa orang yang reach saya juga, eee apa ya, nanya dulu dengan saya, takut kalau itu, eee melanggar aturan atau apa, saya happy gitu teman-teman, dengan cara kita sekarang. Jujur ya, EFC itu menurut saya banyak attract orang yang bukan dari MLM, ya karena ini, gitu, oke. Karena kita tahu banget, yang kita nggak sukain dari orang-orang MLM itu apa aja sih, nah dan kita nggak lakukan, gitu ya. So, saya nggak tahu teman-teman gimana, tapi kalau buat saya, waktu kita menjalankan segala sesuatunya dengan honesty and integrity, confidence-nya lebih tinggi aja, gitu ya. Karena nggak ada yang ditutup-tutupin gitu ya. Nggak ada yang harus gue inget-inget, "Wah kemarin gue bohong ini, jangan sampai gue keomong," gitu ya. Gitu ya Riana ya? Jangan. Oke. Riana terkesima kok. Nah, by the Enggak way, ada. kalau apa namanya, teman-teman
kalau kita bicara mengenai integrity ya, hal-hal yang kita nggak boleh lakukan tuh apa? Salah satunya jangan pernah jangan pernah ngejelek-jelekin kompetitor, oke? Itu bagian dari integrity, oke? Jangan pernah, saya ingetin, jangan jelek-jelekin. Kalau kalau prospek bilang, mmm tapi yang di sana begini, lebih bagus bla bla bla. Kita iyain dulu aja gitu ya, jangan langsung attack, "Ah, tapi kan dia bukan dari Jepang bla 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 bla." Akhirnya kita fokus dengan jelek-jeleknya dia, oke? The integrity adalah kita kita fokus, kita udah berapa kali kan teman-teman diserang gitu ya, eee, udah berapa kali, apalagi dulu awal-awal ya teman-teman ya, pada bingung pada bingung eee sama keputusan kami manajemen yang udah diem aja gitu ya, nggak usah dibahas kalau 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 ada serangan, nggak usah dibahas kalau ada produk-produk lain yang nyamain kita gitu ya. Kenapa? Saya paham saya sangat percaya sama prinsip, "Don't make stupid people famous," quote and quote ya. Stupid people itu, bisa juga berhubungan dengan bisnis, yaitu jangan pernah jangan pernah membuat kompetitor kita yang ngikut-ngikutin gitu ya, yang attack kita jadi terkenal, gara-gara kita yang nyebarin gitu ya. Ada satu produk SOP lokal gitu ya, yang saya nggak tahu teman-teman, dari Doraemon waktu itu udah gabung atau enggak. Sampai dia serang pemiliknya, sampai mamanya diserang gitu ya, apa namanya, Instagram-nya. Saya sendiri yang bilang, "Kalau sampai saya nemuin lagi ya, kalau sampai saya nemuin lagi, ada serangan itu," saya bilang waktu itu di grup di Kazoku kalau nggak salah, dulu kayaknya belum ada Kazoku 2021. Saya bilang, "Saya sendiri yang datengin, apa namanya, mamanya itu, dan saya sendiri akan minta maaf," gitu ya. Karena buat saya apa, nggak penting banget. Akhirnya mereka jadi dikenal banyak orang gara-gara kita juga gitu ya teman-teman ya. So, nggak usah, kompetitor biarin aja. Yang teman-teman harus selalu ngomong ke prospek kita adalah ya produknya kita, ya si AFC ini gitu ya. Sudah, saya nggak bilang kita sempurna, sekali lagi saya minta maaf teman-teman, pasti, banyak celahnya juga gitu. Eee, di sini, ada yang tahu nggak betapa pusingnya, oh nggak, kayaknya nggak ada deh di grup saya pribadi sama Pak Ernest deh, nggak usah diomongin deh. Nggak jadi. Jadi iya, jadi Pak, intinya jangan bikin penasaran, Pak. waduh Bikin itu penasaran closing. nih. Waduh, penasaran nih kok, jadi nggak konsen. Bentar-bentar ini tuh saya cek dulu di grup Kazoku atau grup apa di mana ya? Apa saya sendiri ya sama dia? Jadi pokoknya intinya teman-teman ya, intinya, eee, misalnya si halal itu ya, halal itu lagi diberesin sama orang-orang Jepang itu, gitu ya. Saya dikasih videonya gitu ya, mereka lagi meeting di Jepang gitu ya. Pokoknya kerikil-kerikil yang mengganggu teman-teman di lapangan, teman-teman percaya aja sama sama kami gitu ya, kami nggak pernah tinggal diam. Saya minta maaf kalau memang suka lama gitu ya prosesnya, soal kerjasama dengan e-commerce juga lama untuk take down semuanya itu, tapi komitmen kami tetap sama kok. Kita pasti mau beresin kerikil-kerikilnya supaya ngomong cuma 5 menit Rihanna closing gitu kan, enak ya nggak diserang Anas itu ya Rihanna ya, karena Rihanna banyak bohongnya jadi 5 menit dia closing, contohnya gitu. Yang lain yang jujur-jujur harus 30 menit gitu ya, gitu. Tapi yang lain 30 menit dapat 100 orang closing, kalau Rihanna cuma 5 gitu, karena orang nggak mau balik lagi gitu, ya teman-teman. So, eee ini closing-nya buat saya yakin banget ini relevan kalau the most successful sales people adalah mereka yang consistently choose the truth over deception. Jadi
konsisten memilih kebenaran gitu ya teman-teman, dibanding dengan deception itu kayak ya penipuan sih sebetulnya. Oke, itu sharing materi dari saya. Oke. Iya, Ko Mike ini sharingnya luar biasa banget. Begitu 2 Habis menit aja pertama, Komo ini. 2 menit pertama saya langsung dapat pencerahan kok. Dan saya rasa tadi jawabannya tuh nggak ada yang bisa jawab tuh ya perihal kenapa kok kita suka memprospek dan kepleset atau berbohong gitu ya. Ternyata benar juga sih kok, karena akibat kurang pengetahuan, akibatnya kita jadi nggak percaya diri, jadi nyerocos supaya kelihatan pinter dan lancar, akhirnya udah kita ngasal kemana-mana gitu ya. Yang penting closing gitu ya kok ya. Ternyata emang bener sih itu kejadian di lapangan ya kok, dan banyak banget poin-poin penting, dan saya rasa kelihatannya Koko tahu banget nih yang menjadi kebutuhannya di Lions Army dan Doraemon juga gini ya. Koko tahu banget yang tadi Koko bilang Riana itu mungkin simbol untuk seluruh dari Doraemon yang harus di-upgrade dari tim kita gitu ya. Oke kok, mungkin Jadi aku tambahin gimana, sedikit Ko? paling Bang. Jadi gini ya teman-teman, kita tuh coba bayangin tuh kita sekarang kita prospeknya. Oke, bayangin kita yang diprospek sama EFC, member EFC. Bayangin ya, sekarang kita yang diprospek. Kita ada satu pertanyaan, oke? Terus kita dijawab dengan sembarangan asal. Nah, ya udah, pada saat itu kan kita percaya aja. Habis itu, keuntungan kita sebagai prospek, yang diprospek sebagai calon customer adalah sekarang di zaman eranya digital. Kita bisa cari lewat googling, kita bisa nanya temen gitu ya. Ternyata jawaban si member yang lagi nawarin kita itu ngasal, itu gampang banget ketahuannya. Gitu. Dia cukup googling aja, dia cukup nanya yang lain, gitu, udah beres. Gitu. Iya betul. Jadi be careful, jangan selalu berpikir kita harus punya jawabannya. It's okay. Justru menurut saya, kalau kita nggak tahu jawabannya dan kita pause sebentar, kita bilang, oh iya, ini terus terang jujur gue nggak ngerti, jujur aja gini gue belum tahu, boleh nggak gue telepon sebentar, gitu. Teleponnya jangan telepon Riana, belum tentu dia tahu juga. Ya teman-teman ya. Nanti lama-lama dia bisa datang ke Gading Serpong beneran loh kok. Disamperin loh kok. Oke kok boleh tanya nih kok, ada Boleh dong. beberapa pertanyaan yang kita mau tahu dari Koko menurut pandangan Koko. Kan Koko tahu ya kalau MLM itu seperti tadi pendahuluan Koko juga bilang MLM itu kadang image-nya juga buruk. Dan Koko juga pernah bicara tuh di Samurai ya, kadang kan akibat perilaku oknum-oknumnya MLM jadi image-nya buruk. Nah, waktu AFC itu diputuskan untuk dipasarkan di Indonesia secara MLM, pertimbangannya apa kok? Apa kok nggak takut gitu bahwa waduh belum tentu masyarakat Indonesia bisa nerima karena image-nya sudah buruk gitu. Bagaimana kok menurut Koko? Gile, mau make pertanyaannya. Coba Riana bantu jawab dong. Kok kalau saya diajarin tuh kok di trik komunikasi, katanya kalau kita bingung jawabannya tuh suruh lempar gitu. Si A tolong bantu jawab dong gitu ya kok ya. Iya bener. Sekalian ngetes leader kalian kayak apa. Nah, jadi terus terang yang pertama kali punya ide ini adalah Pak Ernest. Gitu. Kalau saya balik lagi ke story-nya, pada suatu hari Pak Ernest datang, telepon saya bilang mau ke rumah, mau ngomongin bisnis gitu. Waduh. Cuman karena saya sebagai investor kan saya udah sering ya teman-teman, udah hal yang biasa, ada yang datang atau ajak ngopi, ngobrol-ngobrol tentang bisnis, itu biasa. Antara dia memang cuma mau ngobrol-ngobrol soal bisnis, diskusi, atau memang mau ngajak bisnis, gitu. Pilihannya itulah. So saya iyain, Pak Eros datang ke rumah saya
Singkat cerita dia ngajak saya untuk MLM. Eee, bisnisnya dia diganti bisnis modelnya jadi MLM. Yang dari retail jualan PNC itu, oke, diganti jadi MLM. Saya kaget banget gitu. Kenapa? Ya karena, saya bilang sama Pak Ernest, "Nes, bisnis MLM di Indonesia jelek banget image-nya," gitu. Tapi saya mau, oke. Kalau saya suka cerita di, lengkapnya gitu ya, eee, biasanya saya tidak pernah loh teman-teman, tidak ada satu bisnis pun yang saya langsung jawab iya di pertemuan pertama, oke, nggak ada. Cuman sama Pak Ernest ini. Saya jawab iya, terus saya bilang sama Pak Ernest, "Nes, eee, apa namanya, gue punya syarat tapi kalau misalnya kita mau bikin MLM." Yaitu apa? Yaitu tujuannya apa dulu nih, long term atau short term? Kalau kita cuman mau, sorry ya teman-teman ya, kayak MLM kebanyakan yang money game, yang dalam 3 tahun tutup, tapi founder-nya kaya raya, eee, saya terakhir sama teman-teman udah lama sih ya, nggak pernah Zoom, selama PPKM yang ini ya, awal-awal PPKM ada 3 eee, MLM yang tutup ya teman-teman. Itu diinfokan secara, eee, apa ya, internal gitu, secara private kepada kami dari ketua asosiasi. Sampai akhirnya di-announce, ini kayaknya di bulan September ini, di-announce tuh teman-teman ya, di-announce banyak teman-teman, MLM yang tutup, oke. Di bulan September ini di-announce, udah banyak. Dan dia sampai dikeluarin dari grup WhatsApp. Nah, teman-teman tahu nggak, MLM kalau udah besar, jangankan besar, yang sedang-sedang aja ya, oke, rata-rata saya lihat founder-nya mah tetap kaya raya kok, gitu. Udah keburu ngambil duit banyak kok, gitu. Dan, member-membernya bisa nggak nggak bisa. Nggak bisa nuntut apa-apa, orang ini resiko bisnis. Dan makin buruklah industri MLM kalau pelaku-pelakunya kayak gitu. Bener atau bener? So, saya bilang sama Pak Ernest, "Nah, yang pertama kita mau jadi apa?" Kalau mau jadi kayak MW, teman-teman udah banyak dengar kan kalau saya sangat amat look up kepada MW. Ya kalau kita mau jadi kayak MW yang long term, bisa puluhan tahun, definitely gue masuk, gue ikut. Tapi kalau misalnya short term ngambil duit orang habis itu gue kabur, gue nggak mau, gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, saya bilang, visinya apa nih? Kalau kita mau, mengubah industrinya itu banyak hal. Mengubah industrinya itu perlu perlu satu value teman-teman, namanya integrity. That's why integrity itu masuk di misinya kita, gitu. Karena saya minta, kalau bisnis ini tidak ada integritasnya, berantakanlah, gitu ya, berantakan. Orang akan segitu selfish-nya, gitu. Kalau yang berhubungan dengan duit, rata-rata itu egonya gila, teman-teman. Mana ada mau bantuin cross-line gitu ya, mana ada. Tapi di sini dari awal saya bilang, dari LOP awal saya bilang, "Tolong bantuin, kalau ada yang nitip, jangan diambil." Value-nya tuh integritas. Nah, saya bilang sama Pak Ernest, kalau misalnya kita mau mengubah industrinya, bikin MLM itu namanya baik, ayo, gitu ya. Dan yang ketiga teman-teman, masa saya bukannya apa ya, tapi sangat berisiko buat saya invest di MLM dong. Saya udah capek-capek bangun credibility gitu ya. Dari 2005 saya berkarir di bank, 2011 saya bikin venture capital gitu ya. Saya invest di company-company. Masa sih saya harus harus merusak nama baik di satu bisnis doang dan itu MLM gitu. Dan saya nggak mau itu teman-teman. Jadi syarat-syarat saya kayak gitulah sama Pak Ernest. Nah akhirnya, eee, Pak Ernest juga bilang, "Oke, sama, visinya seperti itu," dan ditambahin lagi sama Bu Helen. Bu Helen ngomong juga, sounding juga kemarin ya di GWK bahwa,
calling-nya dia, panggilannya dia adalah yang dia dapat adalah memang bikin bisnis yang impact-nya tuh besar ke banyak orang gitu ya, ya teman-teman ya. So itu kenapa kita akhirnya mau masuk MLM POM ya, gitu. Kita nggak eee, jadi nggak sembarangan, Mhm. jujur aja saya takut ya, eee, apalagi waktu waktu tahun 2000 berapa ya teman-teman, 2019 akhir ya kalau nggak salah ya, yang apa 2018 akhir kok saya tiba-tiba lupa yang produk itu kosong 3 bulan Iya iya gara-gara iya. gara-gara Budi Darwin, CS itu yang ngabisin, Mhm, iya majunya iya. cepet banget, kita kosong 3 bulan, itu kejem banget omongan orang-orang. Pada bilang, "Tuh kan, founder-nya mau kabur kan, tuh kan duitnya diambil Mhm. kan." Aduh itu banyak banget, Iya iya iya, paham. gitu. Luar So biasa ya kok. Jadi benar-benar memang dari awal menetapkan untuk berjalan dengan sistem distribusi MLM ini karena tujuannya pengen beri impact untuk seluruh Indonesia gitu ya kok ya. mhm, Dan saya memang juga sudah yakin banget apa, ya kok waktu awal itu yakin bahwa pasti AFC ini berkembang itu yakin ke situ kok? nggak ada. Oh gitu kok? Saya gue cuman yakin bahwa, saya invest di orang yang tepat. Jadi investor itu konsepnya bukan invest di bisnis. Jadi we Mmm, invest in people. So, investor itu invest in people. Jadi kalau, mau apapun ide bisnisnya, sebagus-bagusnya ide bisnis itu, tapi kalau orangnya ngaco, ya ngaco. Kebetulan kan saya udah tahu Pak Ernest itu, kayak apa, dia mhm, hard worker banget teman-teman ya, iya. dan apa yang dia kerjain itu, rata-rata bukan rata-rata, yang saya tahu, kok berhasil semua gitu ya. Jadi ya nggak pakai pikir panjang saya jawab iya, gitu. Tapi Tapi kalau dipikir, wah AFC bakal bakal pasti berhasil, bakal cepet berkembangnya kayak sekarang, enggak nggak ya sama kok? sekali. Enggak terpikir tuh dari awal bisa sampai sepesat ini ya kok? Nggak. Apalagi kalau Iya. sepesat ini ya, saya yakin banget AFC berhasil, yakin banget karena Pak Ernest, orang yang tepat. Tapi kalau kalau secepat ini enggak. Iya iya, oke oke, Kok. Kok tadi kan Koko sudah bahas ya, value yang harus kita miliki sebagai seorang networker itu adalah integritas nih, Kok. Mhm. Nah, menurut Koko, anggaplah memang kita sudah berjalan dengan value kita integritas yang tinggi, tapi gimana caranya supaya kita bisa menghadapi persaingan bisnis yang ketat ini dan kita tetap maju, Kok? Sorry, tadi gua keputus kayaknya nih, Oh, internetnya. iya, saya ulang ya, Ko. Kan, Iya. kita sudah bahas ya, Ko, bahwa sebagai networker, value yang harus kita miliki adalah, punya integritas yang tinggi. Dan Mmm, kita sudah sepakat kita mau lakukan itu, Ko. Nah, di tengah persaingan bisnis yang ketat ini, yang juga banyak MLM lain yang muncul, yang harus kita lakukan supaya menang dari persaingan ini bagaimana, Ko? oke, good good question. Pokoknya teman-teman ya, satu, eee, apa yang MLM biasanya kita lakukan, yang orang-orang yang perilaku-perilaku MLM yang kita nggak sukain, prinsip saya itu ya, jangan pernah lakukan, oke? Itu itu jangan jangan pernah. Apa sih yang perilaku-perilaku itu ya? Ya itu tadi yang saya bilang, suka menjebak, Mhm. terus suka nyinyir gitu ya, Iya iya. suka nyinyir kayak, eee kalian pasti akan bisa bedain deh kalau cara jualan kalian saya bukan bilang di AFC nggak ada yang kayak gini ya, tapi cara-cara kayak misalnya bilang "Hah, pencet ya?" Iya, sorry. Ya, Ko, lanjut dah. Oke. Jadi cara-cara misalnya bilang, eee eee, apa ya, saya bilang tuh orang-orang tuh suka begini, eee, dulu ada ya statusnya gini, dulu kalau ditawarin nggak mau, sekarang ngejer-ngejer gitu ya. Mhm. Giliran udah gede, AFC udah dikenal ngejar-ngejar. Udah bagus dikejar.
gitu Iya, ya. iya, iya, Kalau nggak benar-benar. ada prospek, kalau Iya, nggak ada prospek juga bilang leads udah habis, gitu ya. iya, So, iya. Kadang so itu mungkin semacam curcol juga gitu kok, semacam curcol, curhat juga kok. Bahwa iya, aduh kok dulu susah banget gitu. Nah sekarang balas dendam kok udah dikejar-kejar ngomongnya iya. begitu. Tapi itu lama-lama mengarah pada apa sih? Mengarah pada arogansinya kita. Iya Be betul. good aja, be good to others buat saya. Jangan nggak usah pakai begitu-begitu. Menurut saya akan lebih banyak orang. Gini ya teman-teman, saya yakin di grup ini lebih banyak yang belum pernah MLM di grup teman-teman ini dibanding yang pernah jalanin. Menurut saya ya. Dan itu marketnya jauh lebih besar daripada orang-orang yang pernah menjalankan MLM. Oke, how to Iya, attract them? How to attract adalah dengan melakukan hal-hal yang mereka benci terhadap orang pelaku MLM, ya jangan dilakukan. Gitu, ya. Jangan jangan kita tuh nggak usah nganggap walau PFC udah terkenal, udah besar gitu ya. Jangan jangan sering-sering bilang eh, eh, yakin nggak kepingin gabung sama 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 EFC gitu. Yakin gitu-gitu buat saya iya, iya, agak-agak arogan ya gitu ya. Buat saya iya. itu ya saya Jadi yang tidak bilang ada intrik-intrik terselubung gitu jangan ya kok ya. menurut saya sih tetap di EFC ada banyak banyak gitu ya melawan itu. Tapi buat saya kalau kita mau attract orang-orang gitu ya, yang lebih besar, yang lebih banyak potensinya, yang belum pernah MLM gitu ya, don't do that gitu ya. Kalau kita Iya. memang mau attract mereka dan buat saya marketnya jauh lebih besar di situ, gitu. Kalau Jangan kita melakukan bisa hal menghargai, appreciate orang itu lebih mereka juga lebih exactly, gampang kita deketin gitu ya kok ya. exactly. Iya, iya, benar-benar kok. Ya, Pas Koko ngomong nih, saya baru kebuka. Kayaknya sering sering tuh kok baca yang punya intrik-intrik terselubung gitu kok. Jadi itu kurang kurang bagus di tengah persaingan ini kita dengan gunakan itu jangan ya kok ya. yep. Ini saya yang freeze ya barusan. Iya, tadi kayaknya Koko punya freeze ya. Oke, bentar ya. Sudah lancar kok? Ganti. Udah lancar ya? Oke, Oke, oke kok. Kok boleh lanjut ya kok. Kok boleh dong. kan Kok Mike nih expert ya di bisnis digital. Nah, Hmm. saya jadi keinget nih kok, kan Pak Niko sering bilang, kalau kita membangun jaringan, itu kita harus berkumpul, harus berani turun lapangan, offline. Nah, kalau menurut Ko Mike sendiri, lebih baik itu kita mengembangkan lewat online atau offline kok? Oke, bentar ya. Ini bener udah lancar nih? Kayaknya enggak ya. Bentar, Eh, saya di ganti. saya sih lancar kok. Oh, cuman memang ada tulisan Koko punya bandwidth-nya low. Oke, bentar, bentar. Saya pindah WiFi dulu. Udah? Ya, lancar kok. Lancar ya? Ya. Oke. Online atau offline ya, teman-teman ya? Oke. Saya ganti. Halo, Halo, cek. halo, halo. Ya, teman-teman ya. Saya ganti aja deh. Oke, boleh kedengeran nggak ya? Dengar kok, dengar aman, aman kok.
Udah lancar kalau yang ini? Iya, lancar kok. Oke. Sebentar, sorry ya. Sorry. Ya, oke. Online atau offline? Oke, gitu Ya, ya pertanyaannya. betul. Phew. Betul. Oke, jadi teman-teman ya di event di dunia online, di dunia digital saat ini kita ada namanya O2O strategy. O2O strategy is online to offline strategy, gitu ya. So di era sekarang buat saya harus balance, gitu ya. Memang tergantung menurut saya ya, tergantung dengan market yang kita tuju. Oke. Kalau anak-anak muda sekarang eh, yang sangat familiar sama Zoom, sama digital, nggak harus offline. Pada kenyataannya ada kok grup-grup yang memang bisa jalan cepat kenceng gitu ya di online gitu ya. Betul. Sebentar saya habis kebaca satu chat ada di wartel mana. Waduh, minta disuspend ya kok ya yang nanya tuh. Makanya nih Kir, ini mah apa gara-gara ngatain orang Bangka terus jadi kena di saya. Oke, so so itu kalau dari saya tergantung kalau misalnya memang marketnya itu banyak yang anak-anak muda yang udah terbiasa di Zoom, ada beberapa grup kok yang jelas-jelas maju banget di secara online. It's okay, jalanin aja. Tapi banyak juga market yang perlu offline. Dan offline itu jujur aja teman-teman, kalau offline itu kemungkinan closing-nya lebih besar. Benar atau benar? Iya, Karena amin, karena amin. karena Betul. lebih tingkat kepercayaannya itu lebih tinggi waktu kita ketemu sama orang. Gitu. Iya, betul kok. Tapi yang jelas harus balance dan kita harus lihat market kita itu mereka lebih kena di online atau offline gitu ya Ya, kok. ya. Kalau perihal yang tadi Koko bilang O2O dari online ke offline atau offline ke online, boleh lebih jelasin nggak kok? Maksudnya gimana tuh kok? Oke. Jadi kalau di digital itu O2O strategi itu online to offline itu it's a must. It's a must artinya emang udah harus dijalankan saat ini karena online doang itu nggak cukup. Jadi banyak sekali sekarang bisnis contohnya apa namanya? Kok saya lupa. Sosiola gitu ya. Sosiola eh, Sosiola itu bikin banyak outlet gitu ya teman-teman ya. Dia nggak cuma jualan online gitu, kosmetik. Itu O2O strategi. Nah, di saya juga salah satu investment saya di fashion yaitu sepatu gitu ya. Itu kita harus punya outletnya, kita harus punya offline store-nya. Untuk apa? Untuk experience, untuk orang-orang lihat dan itu memang meningkatkan sales kita gitu ya. Kalau di digital aja percaya bahwa offline itu penting, ya masa kita ignore itu kan nggak mungkin juga gitu ya. Iya kok, betul 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 kok. Lanjut ya kok, saya sampai Lanjut. terkesima loh kok sama jawaban-jawaban kok. Kayaknya kalau sama kok Mike nih nggak cocok cuman 2 jam nih kok. Harusnya bikin webinar bersambung 7 hari gitu kok. Kalau gitu saya kayak ini kenain charge. Tenang kok, kalau dari Lions Army bisa minta donatur dari Doraemon Squad foundernya kok. Aman. Oh, ini ada pertanyaan penting banget nih yang Oke. saya juga sangat penasaran. Ini pertanyaan titipan nih kok. Memang kalau titipannya member-member khususnya Doraemon, ini pertanyaannya susah-susah nih kok. Ini pertanyaan dari Fanny yang dia pengen tahu banget gitu kok. Nanti arahnya AFC ini 5 tahun ke depan ini apa ya kok? Oke. Nah, teman-teman yang pasti saya benar-benar encourage teman-teman nonton YouTube-nya GWK ya, terutama kalau ingin tahu plannya AFC itu ada di sesi Pak Ernest gitu. Kalau saya lebih senang
membahas yang short term dulu nih dibanding yang long term 5 tahun. Oke. Eh, Jadi kalau short term ya teman-teman ya, saya selalu bilang bahwa saya dan Pak Ernest ini pingin beresin hal-hal kecil yang ganggu teman-teman. Contoh, masalah paten, masalah halal, masalah e-commerce, itu satu persatu kita beresin. Masalah apa namanya, plan B, itu ya. Ya. Tuh, jujur aja ya, ini sekalian curhat ya, boleh ya. Iya, Jujur ya kok. aja, jujur aja stres juga teman-teman pegang duitnya teman-teman. Itu bukan hak saya, bukan hak Pak Ernest, bukan hak perusahaan sama sekali gitu ya. Itu hak teman-teman gitu ya. Ko Budi punya berapa miliar plan B-nya, itu kan stres juga ya pegangin duit orang terus ya. So yang saya bisa, yang selalu saya ingetin teman-teman, saya minta maaf gitu ya. Kami terus berusaha untuk plan B-nya diberesin. Gitu ya. Jadi buat saya short term-nya dulu lah. Dalam 1 tahun ke depan tidak pernah ada apa namanya inden lagi gitu ya. Walaupun banyak juga yang pingin inden gitu karena salesnya lebih tinggi kalau inden gitu ya. Waduh. Tapi marah-marahnya juga nggak kira-kira kalau ini gitu ya. Nah, short term-nya adalah misi saya adalah membereskan kerikil-kerikil itu supaya teman-teman itu jualannya gampang gitu ya. Supaya kompetitor nggak nyerang kita dari sisi situ ya. Celah-celah itu gitu ya. Dan plan B-nya teman-teman bisa kami beresin gitu ya. Itu jangka pendeknya yang tidak ada di GWK. Nah, kalau yang jangka panjangnya buat saya percaya banget sama Pak Ernest gitu ya. Dia nakodanya teman-teman bisa lihat di apa YouTube GWK itu ya. Gitu. Iya, iya. Oke, oke, kok. Kok mau tanya lagi nih, kok. Atau nanti teman-teman boleh dong yang mau tanya di chat kalau berkaitan dengan integritas ya, supaya nggak lari kemana-mana, boleh nih teman-teman. Nah, ini ada pertanyaan juga kok, pengen nanya nih kok. Kan kita sebentar lagi 9 hari lagi ya, 8 hari lagi, udah penutupan rank nih kok. Yang Ya. jelas pasti kita harus fight sampai titik akhir, bener nggak kok? Jangan karena udah selesai mencapai suatu rank dan susah untuk tinggal sisa hari untuk ngejar rank atasnya lagi, jadi santai kan nggak mungkin ya kok. Jadi anggaplah kita semua sudah berjuang sampai titik akhir. Nah, mau tanya kira-kira strategi apa yang terbaik menurut Koko untuk di next rank kita bisa lebih cepat geraknya daripada di rank yang sekarang ini kok? Strategi supaya lebih cepat daripada ini ya. Iya, Daripada betul kok. yang sekarang. Supaya cepat peningkatan masing-masing yang join di sini nih kok. Oke. Yang pertama, coba di demo Pak Ernest-nya supaya syaratnya lebih gampang. Ya. Waduh, kok ini direkam nanti boleh tolong dikirim ke Pak Ernest kan ya kok ya? Turunin pairing rank. Coba kan bilang kata Pak Michael, the more the merrier gitu ya. Semakin banyak Sido kan saya semakin happy gitu ya. Jadi Kayaknya boleh tuh kok. Kalau sampai besok nih, rank besok nih, Busidonya 100 orang, itu kan orang bisa ngeliat, waduh bener-bener luar biasa ya di tengah era pandemi begini, yang join betul, AFC dari 11 jadi 100 orang, itu kan luar biasa banget betul. tuh kok. Ya, Waduh, kayaknya boleh didiskusiin kok sama betul. Tapi leader-leader bonusnya di manajemen. dipotong 80%. Ya jangan kok. Enggak bercanda saya Waduh. teman-teman. Bercanda. Tapi ya buat saya bolehlah dipertimbangin ya. Ya, boleh Tapi kok. Setuju tapi kok. tapi yang pasti ya jangan sampai kita memang terbiasa lah teman-teman ya, saya ngerti juga. Terbiasa last minute gitu ya. Itu jangan, punya strategi dari awal. Punya strategi itu dari awal tuh udah punya target per bulan tuh harus berapa gitu ya. Jadi nggak last minute gitu ya. Last minute masih pusing, ngejar-ngejar, akhirnya harus saya juga tahu ada yang nutup sendiri berapa diamond supaya ketutup gitu ya. Pakai hitungan-hitungan begitu kan sayang duitnya.
gitu ya. Jadi kalau kalau bisa sih dari awal udah di-plan gitu ya. Selalu ikut LOP, belajar yang belajar terus. Buat saya sih formulanya masih sama gitu ya. Terutama teman-teman punya Jenny, punya Busidonya gitu ya. Teman-teman bisa minta bantuan Busido lain juga gitu ya. Jadi buat saya eh, ya yang paling penting yang saya lihat itu memang dari awal emang udah kebut aja gitu ya. Jangan jangan ditunggu nanti gitu ya. Keburu yang ngebut di awal keburu udah ngambil prospekannya gitu ya teman-teman ya. Gitu sih. Iya, iya. Koh, ini ada pertanyaan juga nih, Koh. Hmm, Kira-kira di tahun-tahun besok nih, Koh, annual rank yang mendatang, ini akan muncul produk baru nggak, Koh? ada dong. Ada ya, Koh ya? Iya, saya aja udah dikasih lihat kira-kira packagingnya Utsukushi Waduh, Gold kayak apa. launching di annual rank 2, annual rank open besok ini launching langsung, Koh. Nggak tahu, nggak tahu. Wah, jadi semangat nih, Koh. Ada teman-teman yang pasti kita lagi proses BPOM-nya juga gitu ya. Iya, Jadi don't worry, udah pasti ada. Gitu. iya, iya, iya. Koh, Utsukushi Gold saya udah lihat penampakannya. waduh. Rasanya belum tahu rasanya. Nggak khawatir nanti yang Utsukushi 1 pada pindah semua. Utsukushi 1 nggak discontinue kan, Koh? Enggak sih, enggak. Enggak ya? Enggak. Yang pasti Nggak khawatir yang Utsukushi ya. 1 langsung Hmm. langsung drop gitu nggak ya, Koh? Nggak ada Enggak. kemungkinan ke situ, Koh? Yang pasti Oh, oke, oke. teman-teman ya, kenapa sih EFC selalu nyiapin produk-produknya gitu ya. Karena emang kompetitornya banyak ya. Gitu. Jadi kan yang teman-teman lihat saat ini begitu ada kompetitor ngikutin SOP, kita ada Subarashi. Ngikutin Mm-mm. yang lain gitu ya. Kita udah ada Utsukushi, udah ada Utsukushi Gold gitu-gitu ya. Iya. Sensei Suru, saya lagi nyobain Sensei Suru bulan September ini nih. Saya Oh, paling sensei. paling ya saya paling nggak bisa pakai kayak gituan rutin gitu kan Oh, jadi nggak Koko sekarang udah pakai nih, Koko. lagi pakai dari 1 September Oh, lagi pakai terus malah pantesan awal-awal kok kinclong banget, Kok. Sampai silau nih dari tadi komputer saya geser-geser, kok silau banget gitu. Oke, Kok, untuk penutupan terakhir nih, Kok. Bisa nggak Kok kasih pesan-pesan buat kita semua berkaitan dengan tema malam hari ini mengenai integritas. Setelah kita dengar dari Koko udah banyak insight sih, Kok. Tapi menurut Koko dalam kata simpelnya yang harus jadi value buat kita ini gimana, Kok? Oke. Sebentar, kayaknya saya harus ganti device nih teman-teman. Bentar ya, soalnya baterai habis. Waduh. Sebentar saya ganti Oke, dulu. Kok. Oke, baik. Bentar ya teman-teman ya. Teman-teman, kita udah dapat insight banyak banget ya dari Komike malam hari ini tentang integritas. Kalau saya pribadi ngerasa banget sih insight malam hari ini bagus, khususnya mengenai kita harus meningkatkan pengetahuan kita, karena itu yang rentan banget bikin kita mudah untuk terpeleset ngomong ngasal gitu ya, mengenai bagaimana kita memperdalam pengetahuan, dan kalau nggak tahu ya lebih baik kita bilang saya skip dulu ya, saya simpen pertanyaannya, saya tanya upline saya atau cari di Google, itu lebih aman daripada orang ilfil ya. Mungkin teman-teman di sini kalau ada insight-insight dan kelihatannya kalau pertanyaan sih nggak mungkin kita tanya lagi, udah mau habis nih. Tapi mungkin teman-teman bisa dong berdasarkan yang kalian pahami, pesan yang kena banget di hati kalian apa bisa tulis di chat singkat aja supaya kita sambil nunggu Pak Ernest, Pak Mike bisa sambil baca insight-insight yang kalian dapatkan. Singkat aja yang menurut kalian jelek banget gitu. Jadi kita semua bisa kejujuran, betul. Betul banget.
Apalagi nih, saya belum baca nih. Kejujuran terus. Waduh, ternyata chatnya panjang banget ya. Integritas, jangan jebak, nggak boleh nyinyir. Yes, benar. Santun, jujur apa adanya. Honest, integrity, help each other. Betul, jangan baper. Benar. Pentingnya integritas, ya itu ya teman-teman. Nggak boleh arogan, nggak boleh money oriented. Ini juga jebakan untuk bikin kita jadi nggak punya integritas. Sharing happiness, bikin supaya prospek kan ketika di prospek dia happy, selesai juga happy gitu ya, nggak ada tekanan. Oh Pak Mike, kok Mike di unmute sebentar. Mbak Ari bisa tolong kok Mike-nya masih di unmute. Namanya siapa ya kok Mike? Udah. Oh oke, kok silakan kok. Oke. Sorry ya teman-teman. Iya. Ada aja nih. Oke. So, saya udah muncul belum sih? Ada ya? Iya, udah kok. So, oke. Tadi sedikit sedikit closing buat saya ya mengenai integrity ya teman-teman ya. Iya. Sebetulnya ini nggak cuman buat teman-teman di MLM aja gitu ya. Di berbagai eh, di berbagai sisi kehidupan teman-teman, buat saya integrity itu penting banget. Benar deh, buat saya itu mempengaruhi. Ya, mungkin kita majunya nggak akan secepat orang-orang yang curang gitu ya teman-teman. Oke, mungkin nggak akan secepat mereka yang curang, yang nggak jujur. Itu mungkin banget. Kita mungkin akan di satu fase ngerasa ngapain gue jujur, ngapain gue mentingin integriti di atas segala-galanya gitu ya. Orang yang nggak jujur aja lebih cepat naiknya, bisnisnya lebih bagus. Mungkin bahkan kalian ngelihat mereka uangnya lebih banyak daripada kita. Tapi yang saya belajar ya teman-teman ya, selama karir saya lihat juga selama saya di bank, saya ngelihat juga orang-orang kaya tuh kayak apa, konglomerat itu kayak apa. Banyak dari mereka yang memang nggak happy juga kok walaupun duitnya banyak, gitu ya. So dari perjalanan hidup ini saya ngerasa, eee, integritas itu menentukan menentukan kita bisa naik terus, oke. Naik terus dalam arti, pokoknya kalaupun kita ngalami masa-masa kita down, masa-masa mungkin, kita gagal, pasti ada yang nolong. Karena orang kenal kita, orang percaya sama kita, gitu ya. Karena orang tahu kejujuran kita, orang tahu, kita tuh punya integritas. So, saya berbicara lebih luas dibanding hanya MLM. Eee, Make sure teman-teman punya value itu. Percaya deh pasti lebih happy. Itu nggak bisa dibandingin sama uang. Dan yang lebih saya senang, money will follow. Uang yang akan ngikutin, gitu ya. Kalau kita punya value-value seperti ini, oh uang yang bakal ngikutin. Saya selalu bilang, tadi saya share di Samurai ya, grup Samurai, perumpamaan, sebuah cerita dari Instagram lah. Kalau mau minta dari Riana tadi, Riana juga baca ya. Buat saya gini teman-teman, di EFC itu, saya sama sekali nggak pernah mengajarin teman-teman untuk menjadi sangat amat kaya gitu ya. Jadi orang yang konglomerat, masuk Forbes list, enggak. Saya nggak pernah ngajarin itu. Tapi ada satu kata yang paling saya senang di bahasa Indonesia itu adalah sejahtera. So, saya ingin make sure teman-teman itu sejahtera. Saya ingin teman-teman itu hidupnya itu ya happy gitu ya. Happy itu didapat dari situ loh teman-teman. Dari punya integritas. Kalau teman-teman lagi jatuh pasti ada yang nolong. Pasti, saya bilang. Nggak akan ditinggalin orang. Kalau kita nggak jujur, kalau kita nggak punya integritas, orang begitu kita jatuh, orang tepuk tangan. Nggak ada yang narik tangan kita untuk naik. So, saya malam ini ingin teman-teman punya prinsip itu.
nggak cuman buat AFC, nggak cuman buat MLM, tapi buat semua kehidupan kita. Itu aja sih. Amin, amin. Keren banget kok. Tadi Bener-bener. saya baca chat, tadi dibilang saya kelihatan capek banget ya. Iya kok, bener kok. Oh, saya Keliling soalnya Zoom terus ya kok. enggak, hari ini tadi pagi sepedaannya agak-agak ngaco dalam artinya saya 100 kilometer hari ini, jadi sebetulnya nggak capek, cuman tampangnya aja mungkin. Tingkatin Hari ini Subah Utsu kok, jangan lupa kok. aman kalau itu, cuman saya hari ini apa namanya, tadi pagi pondo 100 kilo sepedaan, jadi agak-agak mukanya sih agak-agak ini, teman sebenarnya capek sih enggak sih. Gengsi Iya, ngomong iya. capek, ada Jimmy di sini. Oh, tinggal Tapi di mana luar di biasa sini? loh. Saya di Dok 5. Tapi malam ini luar biasa kok sharing dari Kokoh yang memang benar-benar harus jadi value kita sepanjang hidup lah, bukan hanya jalanin AFC ya, bahwa kita harus punya integritas. Dan kita harus percaya jalan kita entah lambat atau cepat, selama kita punya integritas pasti kita akan naik ya kok ya. Ya. Daripada kita nggak tenang, nggak punya integritas, kita ngomong, kita bingung sendiri, aduh kemarin ngomong apa, bohong apa gitu, lanjutlah bohong-bohong berikutnya, lebih sulit ya kok ya. Jadi luar biasa banget nih insight malam hari ini kok. Boleh nggak kok sebelum kita ending nih kok, kita foto bareng-bareng. Boleh lah. Teman-teman kita foto yuk, tolong open cam-nya, ini udah terakhir, jadi yang malu-malu mukanya tadi di close, untuk kali ini aja kita open cam, apalagi kita belum pernah nih Zoom bareng Pak Mike dengan seluruh Lions Army ya. Jadi Kemon dan teman-teman semuanya tolong open cam. Kasih gaya apa aja bebas, nggak masalah lah ya. Okay. Boleh begini juga boleh, terserah. Yang penting tolong open cam. Yang foto siapa ya, Mbak Ari atau Fanny? Bisa ya Fanny ya? Atau Mbak Ari atau siapa nih yang bisa foto ini? Boleh saya fotoin ya. Oh oke. Ini dengan siapa ya? Suaranya saya nggak tahu dengan siapa. Oh ya, dengan saya Ari, kebetulan suaranya lagi serak. Oh oke. Mbak Ari nanti tinggal share di grup kalau gitu biar kita semua bisa simpan ya. Ya. Oke, ada berapa layar nih Mbak Ari? Belum buka kamera semua ya? Iya, kalau ini udah buka kamera semua, ada 3 layar. Oke. Ya, oke, saya foto ya. Yang pertama ya. Sebentar, 1, 2, 3. Wait, ini masih agak ini. Sabar ya, jadi agak-agak lama nyengirnya ya. Agak-agak lama ini soalnya ada 4 layar. Wow, ini antusias banget untuk ikut berfoto, semuanya udah nyalain kamera nih Pak Mike. Aku nggak nyalain kamera, nggak sempat pakai jilbab. Oke, gaya kedua mungkin bisa bebas gayanya, silakan. Gaya kedua, sip, sebentar. Wah, ini ada Ko Budi juga nih hadir malam hari ini. Luar biasa. Baru kelihatan langsung. Oke, sebentar. Ini gaya kedua ya. Lebih heboh lagi dong ini gayanya. Coba 1, ini berjajar nih, ada Ciriana di atas sama Pak Mike. Oke, ada lagi mau pakai gaya baru lagi? Ini banyak banget nih, tiba-tiba langsung layarnya bertambah loh. Keren banget ini, pada open video semuanya. Maleficent mana Maleficent? Maleficent hadir kok. Hadir, itu ada semua di open cam. Pai Sucen juga ada kok. Sucen udah lihat dari tadi saya Pai Sucen. Iya. Oke, ada lagi yang mau pakai gaya lagi? Ini udah lumayan banyak fotonya, udah di-share semua di grup. Oke, sudah? Sudah ya Mbak Ari? Silakan, Cipomi. Oke, terima kasih semuanya. Terima kasih banyak ya Komai. Semua. Ya, terima kasih juga untuk Selamat teman-teman yang semuanya. sudah hadir. Luar biasa, semoga ini jadi insight buat kita semua ya untuk Amin. goal annual rank yang berikutnya. Oke, semuanya bye-bye. Tuhan berkati Komai. Terima kasih. Bye-bye semuanya, sehat-sehat. Bye semua. Wah.
Thank you. Saya lagi liatin satu-satu nih. Silakan dilihat satu-satu. Gimana dilihatin satu-satu. Wah, thank you. Makasih Pak Mike, sehat-sehat Pak. Sama-sama. Iya. Ceriana diam aja, masih di mute, Ci. Ceriana pasti mau ngomong tuh, gatal tuh mau ngomong. Masih di mute, Ceriana. Di open mic dulu, open dulu mic-nya. Oh, nggak bisa. Oh, maaf. Aduh, maafkan aku. Novreni Dea, halo dari Papua ya, Jayapura ya. Akhirnya baru bisa. Dari tadi padahal aku nyaut-nyaut Pak Mike. Nggak dikasih buka nih, memang sengaja. Nggak ngomong sama aku sih, Ceriana. Kan aku operate-nya. Iya, ini janji sama aku ke Bangka itu ada berapa kali ya cancel ya? Udah aku hitungin Pak. Iya ya. Ini kalau nggak jadi lagi. Pandemi itu mah. Bali bisa, ayo. Apa? Bali bisa, ayo. Bali itu bukan LOP loh. Bali itu lagi ada kerjaan sama Kemenpar waktu itu. Habis itu mampir 30 menit doang. Langsung berangkat lagi ya. Janji ketemuin itu salah satu orang di sana. Ada satu orang di sana, anak muda. Dia tiap hari kerjaannya bantu pemulung. Oh. Iya, Yang nyanyi ya Pak ya? Yang nyanyi pas AFC acara GWK itu. Tapi dia datang, yang nyanyi datang, tapi bukan dia. Oh. Saya muridnya Bu Dinda Deliana, hah? Oke. Enggak, itu saya lagi lihat di chat. Ya. Iya, ini ada tim Jayapura. Tadi dia penasaran Pak Mike sampai WA saya. Ini Pak Mike tinggal di mana? Dok 5. Pernah lama Pak di Jayapura Pak? Lama dari TK sampai kelas 2 sekolahnya ya di SD Paulus. Oh, Ture, ada nggak Rere udah keluar? Ada orang. Oh ada tuh dianya TK-nya di Paulus. Gitu. Papua yuk Pak. Pak ke Papua Pak. Boleh. Kita beneran lihat. Ya Pak ya? LOP ya? Tuh, Re, udah juga LOP. Papua kita ke Jayapura. Tadi apa tinggal di angkasa ya? Si Rere. Tuh nggak bisa ngomong dia. Mute. Rere yang mana ya? Novreni, namanya Novreni. Oke, silakan. Bisa kok di-unmute. Halo Pak. Halo. Ya, Pak, di Jayapura dulu Pak, orang Jayapura juga Pak. Iya. Gila di Jayapura udah jam 11.15 ya? Iya, saya selalu ikut Zoom malam-malam. Iya. Oh, Bapak dulu TK-nya di SD-nya di Paulus.